pagi teman-teman semua. Biasanya kita IG live hari Sabtu dan hari ini kita IG live-nya hari Jumat pagi. Dan kita mau membahas soal naskah hidup dari seseorang atlet yang luar biasa. Oke. Kak Philip dan Pastor Heri sudah. Oke. Kita tunggu mereka join ya. Halo, Halo. Bro Ferry. Yes, halo Kak Philip. Apa kabar Bukan kok? ini ya. Selamat pagi. Atletnya bukan ini ya. Atletnya bukan ini ya. Oke. Ini atlet badminton ya. Pastor Harry. Pastor Harry kayaknya harus ke gadget Pastor Harry. Nggak bisa via desktop ya. Udah di invite tadi. Bisa ya? Yes. Selamat malam Pastor Harry. Selamat malam. Selamat malam. Pak Hari yang begitu semangat. Nggak bisa Luar biasa. ininya. Ntar ya. Saya nggak bisa pakai saya punya laptop. Pakai desktop saya nggak bisa. Ntar. Oh bisa tuh keluar. Bisa kedengaran nggak suara saya di sana ya? Coba. Oke, Pastor Harry bisa kedengeran kok suaranya. Yang begitu semangat. Ini bisa kedengaran nggak suara saya nih? Ntar ya. Saya nggak bisa. Suara saya kedengaran? Pakai desktop saya nggak bisa. Ntar. Suara kedengaran? Tapi ada yang nyusul tuh Pastor Harry. Suaranya ada yang Double. Jadi double Pak Hari. Double. Ini bisa kedengaran nggak suara saya nih? Suara saya kedengaran? Kedengaran tapi kurang jelas ya. Nggak sekeras tadi ya. Kedengaran tapi ada. Pakai yang ini aja yang HP. Oke, saya pakai yang ini, saya ganti. Siap. Saya ganti. Saya pasang ini dulu. Pasang kuping. Nah. Mantap. Semangat. Connected. Selalu baru setiap hari. Yes. Asik. Yang pasti Jadi Semalam- hari ini yang di bawah Ya. ini bukan atletnya. Silakan Bro Ferry. jadi hari ini kita biasanya hari Sabtu ya kalau di Jakarta ya, Pas hari Ko Philip ya. Jumat kalau di LA. Kali ini kita lebih maju satu hari nih. Pastor Harry hari ini Kamis malam dan kita di Jakarta Jumat pagi. Yap. Spesial. Jadi kita hari ini bukan cuma bertiga, akan ada satu orang lagi ya, Ko Philip ya. Ko Ya. Philip yang membantu kita, menghubungkan kita dengan seseorang yang akan join pada pagi hari ini juga. Nah, mungkin Ko Philip nanti boleh cerita-cerita nih. Kok bisa kenal sama pribadi ini atau orang ini? Sampai kita Nah, nunggu ya orangnya ya. Sampai kita nunggu. Ini masih belum join Ko Philip. tapi udah diundang ya? Kayaknya belum online ya. Mungkin apa belum kalau belum online dia belum muncul di sini nih. Oh gitu. Oh nih saya coba tetap ini ya invite dah coba ya. Siapa tahu nanti beliau melihat. Siska Ho sudah masuk itu. Semangat dia, ada 4 apinya. Wih. On Siska fire. itu dari mana Siska ini? Siska. Anaknya Pastor Ferry ya. Dari gereja sana. Iya. Oh, oke. Salam kenal Siska. Terus ini Fernando Sinaga, salam kenal. Semangat. Ini sama nama Weh. Triyatna tuh. Ini keponakan saya, Jonathan Triyatna. Oh, waduh. Makanya luar Triyatnanya biasa nih. sama tuh. Salam kenal dari jauh. Wah, sis. Nih, teman-teman. Iya, hari ini kita beruntung nih. Kita akan kedatangan
seseorang yang luar biasa ya, yang hidupnya menginspirasi Indonesia. Yes. Wah, ya beliau seorang atlet tenis meja, ya wakil Indonesia di Paralimpiade ya Tokyo ya yang baru aja berlangsung ya. Nah, beliau ini pemegang medali perunggu. Wah, jadi juara tiga nih, juara tiga dunia nih, teman-teman. Ya, di Paralimpik ya, luar biasa. Ya, nah, dan ternyata beliau ini juga 2012 pernah mendapat medali perunggu juga di London. Ya, jadi wakil Indonesia juga. Jadi udah pernah dapat dua medali perunggu ya, mewakili Indonesia. Ya, beliau bernama David Jacobs. Wah, luar biasa. Ya. Dapat 2 emas juga. Oh ya? Waduh. Nanti kita bisa gali. Emas yang pertama dia dapat tahun 2001 di Singapura. Emas yang kedua dia dapat tahun 2018 di Asian Games Indonesia. Waduh, Ko Philip, Pastor Harry sudah ini ya, sudah memantau ya. Udah ngopi jangan-jangan nih sama Bro David nih, Pastor Harry nih. Namanya panjang. Disingkat jadi David Jacobs. Namanya Dian David Michael Jacobs. Wes, mantap. Persiapan. Persiapan. Bro Ferry udah follow Bro Davidnya ya? Udah ya? Sudah di follow. Ya, ya. Tapi apa dia belum buka Instagram ya, Ko Philip ya? Oh. Coba di teks. Bentar. Berarti saya harus keluar dulu ya? Keluar dulu ya saya ya? Kurang mengerti. Boleh Ko Philip, nanti masuk lagi. Kita ngobrol dulu sama Pastor Harry deh kalau gitu. Iya, Pastor Harry. Mantap. Aduh. Pastor Harry pernah punya pengalaman olahraga nggak, Pastor Harry? Ngomongin olahraga nih. Olahraga saya sama Pastor Ferry sama. Apa, Pastor Harry? Bela diri. Waduh. Saya dari kecil. Saya belajar. Belajar apa? 3 macam. Waduh. Kungfu, karate, pencaksilat. Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih. Di Jerman saya buka sekolah bela diri juga, sambil sekolah dulu juga. Kerja rumah sakit iya, waktu masih mahasiswa, kerja ngajar itu juga, ngajar orang-orang Jerman. Halo. Yes, masuk lagi. Philip. Yes. Iya. Barusan udah kontak? Udah bilang oke? Ini udah. Nah ini Mas. Yes. Ya. Iya. Halo Bro David. Pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat malam kalau di tempat Silakan. saya. Iya. Selamat malam. Iya. Wah, Bro David, kami beruntung ya bisa ngajak ngobrol-ngobrol Bro David ya. Nah, saya juga lupa ya. Ini kayaknya rencana Tuhan ya. Ya. Bro David bisa follow saya bisa follow Bro David itu gimana ceritanya juga kagak tahu. Gak tahu juga emang ya. Udah lupa ya. Kemungkinan udah 1-2 tahun yang lalu. Jadi setelah saya follow Bro David, terus ada berita-berita tentang Paralimpik, saya baru lihat loh, ini petenis meja. Hebat nih. Iya. Iya, ini rencana Tuhan luar biasa ya. Nah, teman-teman, hari ini pagi ini kita beruntung, kita akan belajar banyak ya dari seorang yang menginspirasi Indonesia. Beliau seorang atlet kebanggaan Indonesia, ya petenis meja ya, andalan Indonesia ya, pemegang medali perunggu ya di London 2012 dan yang baru terakhir ini di Tokyo ya. Makanya masih disebut Tokyo 2020 ya, sekalipun 2021 ya. Ya. Nah, dan mungkin serentetan gelar-gelar yang lain ya yang pasti banyak ya yang udah sangat menginspirasi ya, membanggakan Indonesia. Nah, nanti teman-teman kita akan banyak belajar dari Bro David ya. Nah, Bro David,
Saya hari ini ya ditemani dengan dua sahabat, ya dua sahabat saya, ya. Ini Pastor Ferry, ya. Ini adik saya nih, Ferry Felani, ya. Ya, beliau sudah sangat menginspirasi banyak anak-anak muda, ya. Bukan hanya menginspirasi, tapi membuat banyak anak-anak muda dekat sama Tuhan nih. Wah, itu mantap nih. Amin. Dan seorang senior, ya, ini kakak saya, ya namanya Pastor Hari dari LA, ya. Wow. Eh, nanti Bro David bisa banyak ngobrol-ngobrol juga, ya, dengan Pastor Hari, ya, sama Bro Ferry, ya, bisa saling belajar, ya, luar biasa, ya. Mungkin saya langsung aja ke Bro David. Bro David, Ya, gimana? Suara saya jelas? jelas, 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 Oh, jelas. jelas, jelas ya. Bro David, cerita dong, gimana eh masa kecil? Kita ngomong yang ringan-ringan dulu nih. Masa kecil Bro David gimana nih? Masa kecil ya, Iya. Lahir ya di saya kan keluarga lahir, seperti apa dan sebagainya. saya lahir di Makassar ya, di Makassar, di ujung Hmm. Pandang. Tapi memang orang tua asli orang Ambon. Tapi waktu itu orang tua lagi tugasnya di Palopo, Oh, kota kecil di Sulawesi Selatan. Tapi memang karena saya kurang tahu juga waktu itu ibu saya ada masalah apa ya, maksudnya pada saat mau melahirkan saya, jadi lahirnya di Makassar waktu itu. Lahir ke Makassar di Makassar. Ya setelah lahir, eh, ya dokter cuman ini setelah lahir, terus dokter cuman bilang ke ibu saya bahwa saya ada ya kelainan sedikit di tangan kanan saya, kecil dari lahir. Tapi waktu-waktu masih kecil kan belum terlalu kelihatan ya, maksudnya belum terlalu hmm. kelihatan perbedaannya. Ya, cuman dokter ngasih tahu itu ke ibu saya bahwa karena saraf tangan kanan saya ini kena karena waktu saat eh, di vakum, katanya di vakum, seperti itulah yang saya tahu cerita dari ibu saya Hmm. seperti itu. Dan juga nah setelah itu kita kembali ke Palopo lagi ya, maksudnya hidup di Palopo. Dan tidak lama kemudian orang tua saya pindah tugas di Manado. Jadi kami besar di Manado selama mungkin 5-6 tahun tuh di Manado. Dan di Manado itu orang tua saya juga berusaha untuk pada saat saya sudah mulai agak besar itu kan mulai kelihatan perbedaan tangan kiri dan tangan kanan saya ya. Tangan kanan saya tidak bertumbuh dengan baik. Dan sering ikut apa seperti namanya tuh dulu terapi-terapi gitulah. Orang tua saya Hmm. melakukan terapi di tangan kanan saya agar lebih bisa berkembang lah. Tapi memang dokter di Manado juga mengatakan bahwa untuk normal sekali sih tidak mungkin, tapi ya mungkin bisa lebih merangsang saraf-saraf yang ada di tangan kanan saya seperti itu. Hmm. Dan selama kurang lebih 5-6 tahun di Manado, memang kita ya orang tua saya cukup religius juga ya, maksudnya Ya. religius, mengajarkan kepada saya nilai-nilai firman Tuhan lah. Hampir setiap hari kita juga ada kebaktian segala macam. Jadi memang udah dari kecil saya memang udah diajarkan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setelah itu kurang lebih kota kecil di Jawa Tengah itu di Batang, dia dekat sekali dengan Pekalongan. Hmm. Nah di sinilah ini saya mulai mengenal tenis meja di kota Batang ini. Usia berapa ya? Ya, kurang lebih waktu itu kan mungkin pindah tuh usia 6 atau 7 tahun. Hmm. Tapi mungkin kenal tenis mejanya tuh sekitar usia 8 atau 9 tahun lah. Ya. Karena memang di dekat rumah ada, di tetangga gitu tuh ada meja pingpong, namanya meja tenis meja. Dan saya bersama tetangga-tetangga dan juga kakak suka main di situ. Nah itu awal saya kenal dengan tenis meja. Tapi memang dalam pertumbuhan mungkin sekolah saya waktu saya kecil, memang dalam
ya mungkin kalau dari keluarga sih nggak ada masalah, cuman namanya pergaulan pasti namanya kita ada perbedaan ya, perbedaan terus tangan kanan saya juga udah mulai terlihat sangat kecil dibanding tangan kiri ya ada rendah diri lah, ada sedikit rendah diri atau minder dengan keadaan saya. Tapi bersyukur nih mulai kenal tenis meja dan hampir setiap hari main dengan tetangga dengan kakak ya walaupun saya kan terus terang keluarga atau kakak ini kan kita tidak ada basic seorang atlet ya. Tidak ada basic atlet, jadi Ya. hanya orang-orang yang suka olahraga aja, suka olahraga gitu. Jadi tidak ada yang basic atlet dan ya akhirnya mulai kenal tenis meja, terus main dengan tetangga, dengan kakak. Hampir setiap pulang sekolah tuh saya main dan ya saya sangat antusias ya bermain tenis meja karena cepat ya bisa mengalahkan yang orang-orang yang lebih dewasa lah pada saat itu gitu. Terus orang tua saya juga suka ngelihat, suka lihat saya. Nah, akhirnya memang eh, orang tua saya mungkin ngelihat potensi saya di situ. Akhirnya karena saya juga punya istilahnya disable dari kecil lah ya. Mungkin dengan olahraga tenis meja ini, orang tua saya menilai bisa mungkin menambah kepercayaan diri saya dengan saya mungkin bisa mengembangkan olahraga tenis meja saya seperti itu. Kemudian ya latihan terus lah, dicarikan pelatih dan seterusnya itu. Kurang lebih itu sih masa kecil saya. Jadi mulai terlihat bakatnya ya. Wow. Mulai Iya, mulai terlihat terlihat bakatnya. bakatnya. Iya, Iya, iya. Ya. Bakat dan kepedulian dari orang tua ya. Ya, kalau kita punya bakat, iya. tapi orang tua nggak mendukung, ya nggak bisa menjadi seorang David sekarang ini ya. Makanya orang tua Iya. mencari pelatih ya. Wah, Ya, mencari pelatih pada pelatih saat khusus itu. atau masuk klub? Pelatih khusus atau masuk klub? Enggak, waktu itu kan di Kota Batang itu maksudnya tidak ada klub lah ya, tidak ada klub karena memang kota kecil. Jadi cuman orang yang salah satu pemain yang cukup baik di situ aja sih, cuman sebagai sparring, sebagai Hmm. ya mengajarkan dasar-dasar tenis meja lah kepada saya. Hmm. Nah dan setelah itu tidak lama saya kelas 6 SD mungkin kita pindah ke Semarang. Hmm. Nah di Semarang ini saya awal mulanya orang tua saya mengantarkan saya untuk masuk ke sebuah klub gitu di Semarang. Hmm, gitu. Tapi saya waktu di Batang ini sudah pernah mengikuti satu kali kejuaraan sih memang untuk anak-anak seusia saya dan ya puji Tuhan waktu itu sih bisa juara satu gitu loh waktu itu Oh, gitu. dan Ya lawannya tidak karena disabilitas. memang Dan lawannya tidak tidak disabilitas. tidak Wah, tidak kan karena memang kan saya dari awal memang bermain dengan ya orang-orang yang umum aja kan. wow, luar biasa. Nah, di Semarang ini kan saya masuk klub, orang tua saya mengantar saya, ada lucu juga ini. Jadi saya masuk, orang tua saya mengantar saya di sebuah klub di Semarang. Nama klubnya tuh PTP Semarang ya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya pada saat saya diantar ke situ, pelatihnya itu tidak mau menerima gitu loh. Pelatihnya itu tidak mau menerima. Tapi orang tua saya nggak bercerita saya pada saat itu sih. Cuman saya taunya udah pada saat sudah dewasa aja. Jadi pelatihnya tidak mau menerima karena melihat kondisi fisik saya gitu loh. Tapi orang tua saya maksudnya berkeras, maksudnya Pak dicoba dulu, dites dulu anaknya punya semangat, anaknya punya motivasi. Ya akhirnya saya dites lah dengan pemain-pemain di klub tersebut yang seusia saya gitu. Tapi walaupun waktu itu saya kalah, tapi akhirnya pelatih itu ngelihat bahwa mau Hmm. halo jelas Pak ya. Ya, Wow. luar biasa, Bro David. Iya. Itu ya, Suara saya sebelum jelas ya.
Ya, sekarang mulai jelas lagi. Sebelum lebih Ah, dalam, itu latihan berapa lama tuh tiap hari tuh, Bro David? Setelah masuk klub? setelah masuk klub sih waktu itu di Semarang seminggu kurang lebih 3 sampai 4 kali aja sih, nggak tiap hari. Hmm. Dan sesudah itu ya saya di waktu lulus SMP orang tua pindah lagi ditugaskan di Jakarta. Di Jakarta. Hmm. Ya, Oke. ya saya rasa maksudnya pas saya pindah di Jakarta, ya saya baru ngerasa ini mungkin semua udah jalan Tuhan lah untuk saya jadi Ya. pemain tenis meja ya karena di Jakarta kan kalau kita mau maju, kita mau segala macam olahraga apalagi kan lebih kompetitif, klubnya Ya. banyak, terus persaingannya juga ketat ya memang ya di Jakarta lah tempatnya kan. Ya akhirnya ya Hmm. di Jakarta saya benar-benar ditempa lagi, tidak hanya menjadi ya banyak banyak maksudnya banyak hal ya yang kita belajar di Jakarta tidak hanya latihan tenis mejanya ya. Gimana kita mau latihan aja harus jauh kemana-mana macet, kadang-kadang naik bis, naik angkot segala macam gitu. Kadang-kadang juga di jalan itu ya pernah juga lagi latihan masih kecil itu kan saya dibiasakan sama orang tua kan juga nggak terlalu dimanja sih ya jadi naik angkot Hmm. pada saat itu dulu kan belum ada Grab kayak sekarang kan jadi naik naik Metro Mini naik angkot ya suka kadang-kadang dipalak juga gitu loh dipalak Wah, di jalan segala macam ya Itu tapi remaja ya? bersyukur aja maksudnya Itu ya usia remaja remaja. SMP SMA Ya, SMP ya. SMA gitu. Terus ikut pertandingan nasional. Kapan sampai jadi juara nasional? Nah ya itu eh, sebelumnya lagi sama papa saya almarhum papa saya tuh ke klub di Senayan di daerah Senayan. Ya. Nah ini lucu lagi nih, lucu lagi pada saat orang tua saya mau apa memasukkan saya di klub tersebut, saya langsung ditolak gitu loh, saya langsung ditolak sama pelatihnya. Ya saya juga orang tua saya juga nggak tahu kenapa, nggak mau dites juga segala Hmm. macam. Saya langsung akhirnya tidak bisa masuk klub tersebut dan akhirnya ada teman juga di daerah Senayan itu yang menyarankan untuk saya masuk klub di daerah KONI ya, KONI DKI itu di daerah Tanah Abang waktu itu Hmm. klub UMS 80. Ya. Ya akhirnya saya masuk di klub UMS 80 itu salah satu klub yang bagus juga di Jakarta pada saat itu. Ya saya terus mulai junior akhirnya akhirnya bisa masuk tim nasional junior dan mewakili Indonesia di level junior pada saat itu. Ya. Halo? yes. Halo, halo bro. Ya, Bro David. Oke. Ya, suaranya ada Ya, hilang, ada hilang. Terus ikut oh pertandingan jadi juara agak hilang-hilang nasional ya. ya. Jadi Iya. level level junior ya, juara nasional ya. Nah, yang kayaknya ya. Oh iya iya iya. Halo, jelas Ya, nggak Pak? signalnya ada hilang yang Bro.
Jelas nggak sekarang? Iya. Gimana? Ini sebelum langsung ke Bro David lagi, mungkin Bro Ferry, Ya, Pak Hari, mungkin ada tanggapan atau mau ada ini pertanyaan? Silakan Pastor Ferry. Iya, thank you Bro David buat sharing-sharingnya barusan. Tadi dari cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, kita bisa belajar ya bahwa eh, seseorang itu mungkin bisa lahir dengan kelemahan dan kekurangan fisik. Tetapi ya, walaupun orang punya kekurangan secara fisik, tidak berarti dia tidak punya potensi, gitu ya. Jadi ya, ya. harusnya kekurangan seseorang tidak boleh mengubur potensinya, begitu ya. Dan tadi luar biasa sekali kisah gimana orang tua, terutama mama ya, menjadi support system yang luar biasa untuk tidak berfokus pada kekurangan Bro David saja, tapi justru berfokus pada potensinya, gitu. Menjadi support yang luar biasa sampai pilih ke Semarang kemana, begitu ya. Dan tadi juga yang menarik adalah bagaimana Bro David dan Mama ya berhadapan dengan berbagai penolakan ya. Ternyata penolakan Ya. itu adalah sesuatu yang harus diatasi, dihadapi gitu. Itu ada hal yang biasa dihadapi. Bahkan justru dari penolakan tersebut, ternyata Bro David bisa menjadi seorang pribadi yang berhasil nih mencapai sesuatu yang besar nih gitu. Ini pelajaran yang baik sekali ya buat kita semua, juga untuk teman-teman yang masih muda-muda nih terutama nih, untuk berhadapan masa depan. Bahkan penolakan hari ini bukan berarti selesai gitu ya, bukan berarti pintunya tertutup. Ternyata justru ada jalan lain untuk meraih keberhasilan gitu. Dan mungkin kalau ada yang saya mau tanya nih buat Bro David adalah, dengan kekurangan yang ada, pernah nggak di masa lalu, di masa kecil gitu ya, berhadapan dengan kayak bully gitu ya, orang teman-teman atau lingkungan mencibir, merendahkan, menghina, meremehkan. Pernah nggak mengalami itu? Dan kalau pernah, bagaimana cara Bro David tuh mengatasi hal tersebut begitu? Ya, terima kasih Pastor Ferry. Luar biasa ininya, motivasinya. Ini kalau ya pasti ada ya. Maksudnya apalagi dalam lingkungan seperti sekolah ataupun waktu saya kecil dalam pertandingan. Ya namanya masih kecil gitu kan, ya pasti ada lah yang mungkin menertawakan atau mencibir itu tangan kanannya seperti itu. Tapi memang ya kembali lagi saya maksudnya ya ke ini lagi, saya cuma bisa nanya ke orang tua aja sih, maksudnya kenapa sih harus dilahirkan seperti ini, kenapa nggak normal aja mami gitu gitu. Terus ya orang tua terus kasih ini aja, maksudnya kan saya dipanggilnya Nyong kan, Nyong kalau orang Ambon gitu maksudnya. Ya, Nyong maksudnya tetap semangat aja, tetap lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan selalu. Ini memang sudah harus ya bagian hidup yang harus saya terima kan, maksudnya ya harus seperti ini ya, pokoknya ya tetap semangat aja, tetap lakukan yang terbaik dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya ingat nasihat-nasihat orang tua, walaupun mungkin pada saat itu kan ya nggak bisa asal terima begitu aja kan gitu loh, pasti ini posisi sebagai yang anak disabilitas ya, semuanya itu pasti pengaruh ke orang tua, lingkungan yang harus terus ya mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu bisa menjadi pribadi orang yang lebih baik gitu. Wow. Ya. Luar biasa. Pastor Heri, silakan Pastor Heri. Ya, Bro David, setelah kita melihat ceritanya tadi, banyak hal yang memang bisa dipetik. Akhirnya setelah melewati lembah dan padang gurun yang dalam, begitu ya. Kapan sih kira-kira pelatih ini menemukan sebuah mutiara yang terkubur di dalam seorang David Jacob, sehingga akhirnya diambil mutiara ini, diasah sedemikian rupa,
sehingga muncullah mutiara yang indah yang akhirnya dapat kita lihat dalam satu pribadi yang menambah David Jacobs ini. Kapan itu terjadi dan pergumulan apa yang ada antara pelatih dan Pak David? Pertanyaannya. Hilang ya suaranya. Oh ya, signalnya ya. Iya. Belum. Masih agak putus-putus, Bro David. Masih udah bisa? Sinyalnya. Iya, sekarang lebih baik. Sekarang udah oke ya? Ya. Soalnya ini lagi ada di tempat ini sih kasih. Ya kalau soal yang tadi pelatih itu, memang saya waktu junior itu karir saya sampai junior memang maksudnya cukup lancar ya, maksudnya cukup lancar, selalu bisa mendapatkan hasil yang cukup baik lah dalam setiap turnamen yang saya hadapi. Cuman memang dari junior untuk masuk ke senior ini yang memang agak-agak Iya. Hilang. Belum. Oke. Ya. Ya. Iya. Nah, sambil menunggu Bro David ya. Ini pengalaman saya ya sebagai atlet daerah. Belum nasional ya. Ya, dibandingkan Bro David ya. Seorang atlet itu banyak faktor sih yang kita harus miliki ya. Yang pertama ya udah pasti harus bakat ya. Kalau bukan bakat ya nggak bisa jadi atlet ya, main-main biasa untuk cari keringat ya. Kalau main badminton atau tenis ya cari keringat aja ya. Tapi kalau seorang atlet itu harus punya bakat, terus juga fisiknya juga mendukung ya. Bakat aja nggak cukup, tapi kalau jarang latihan, fisik nggak menguat ya nggak bisa jadi atlet juga gitu ya. Karena kan namanya seorang atlet itu pasti ya lawannya juga yang bakat-bakat juga kan. Ya makanya kita harus punya bakat yang mendukung. Yang ketiga itu mental. Makanya ini nih mental nih yang paling ya utama mungkin ya. Ya bakat, fisik, mental. Wah, ini kadang permainan sih udah sama ya kalau saya perhatiin tenis ya dikit-dikit memperhatikan juga Bro David. Ya, ada Zhang Zike, saya lihat Zhang Zike, Malong, tenis meja dunia. Nggak bisa main tenis meja, tapi saya perhatiin, wow. Dan ternyata setelah saya gali-gali selidiki mereka, ya bukan hanya petenis meja, tapi pemain badminton dan yang lain-lain, itu mereka latihannya luar biasa ya. Bakat latihannya juga sangat luar biasa. Tiap hari, kayaknya mungkin 3-4 jam kayaknya latihan. Ya. Terus teknik, ya. Teknik terus dipertajam terus ya. Teknik dipertajam terus mental juara. Nah di saat-saat kritis kalau nggak punya mental juara ya nggak bisa jadi pemenang ya. Saya makanya sering salut dengan atlet-atlet sekalipun kalah, kalau dia berjuang sampai akhir, wah itu sekalipun kalah ya, tapi dia berjuang gitu. Nah itu ciri-ciri orang yang memiliki mental juara ya. Ya itu hanya masalah waktu, akhirnya ya dia menjadi seorang champion gitu. Nah saya yakin ini yang dimiliki oleh Bro David nih. Ya perpaduan antara bakat, teknik, fisik, dan mental juara. Ya, salah mental juara.
Bro David. Ya, tadi saya melanjut yang pertanyaan yang Pastor Harry dulu. Yes. Oke. Ada kendala ya, maksudnya prestasinya kurang baik, tidak bisa bersaing dan ya memang pada saat itu memang akhirnya ada pelatih juga yang cukup dekat dengan saya ngomong kalau kamu kan punya keterbatasan fisik, ya kamu harus latihan ekstra lebih dari yang lain gitu loh. Kalau memang ingin menjadi juara di kategori normal gitu, kategori umum. Ya akhirnya nasihat itu yang saya lakukan ya, maksudnya kalau orang latihan misalnya 2 jam, ya saya latihan mungkin 3 jam sampai 4 jam. Juga latihan fisik benar-benar saya jalankan dengan rutin karena mau ada pelatih ataupun tidak ada pelatih ya kita harus kesadaran sendiri ya, maksudnya kesadaran sendiri untuk disiplin pribadi untuk bisa melakukan itu semua karena kita kan memang mau mengejar menjadi juara satu ya. Jadi juara satu. Karena saya udah sering waktu itu masuk di 8 besar ataupun di semifinal, tapi memang belum bisa menjadi pemain nasional gitu. Jadi satu-satunya cara saya untuk menjadi pemain nasional Indonesia ya di dalam keterbatasan fisik saya ini ya saya harus juara satu gitu. Kalau saya udah juara satu pasti otomatis kan ya saya akan pasti otomatis pengurus juga kan pasti akan memanggil saya menjadi seorang pemain nasional kalau saya juara satu. Ya, akhirnya ya latihan-latihan itu yang saya jalankan ya dengan ya penuh perjuangan ya kerja keras dan yang paling penting kan kita benar-benar konsisten dengan apa yang kita lakukan dan juga pastinya terus mengandalkan Tuhan ya pastinya. Ya akhirnya pada tahun 2000 itu di senior pada tahun 2000 saya ingat ada suatu kejuaraan nasional itu dihadiri pemain-pemain terbaik Indonesia ya pada saat itu. Akhirnya saya bisa juara satu, puji Tuhan dan ya, akhirnya setelah itu saya menjadi tim nasional sih, tim nasional Indonesia dan memang mungkin di Indonesia ya ya belum ada kali maksudnya tim nasional secara fisik punya disabilitas dan bisa menjadi pemain nasional tenis meja pada saat itu ya. Kayak gitu. Terus yang tadi Bro Philip bilang itu soal mental itu memang ya sangat penting ya. Maksudnya sangat penting ya. Kita mau berbakat, kita mau punya teknik bagus segala macam, tapi kalau kita dalam mental bertandingnya itu tidak bisa mengeluarkan segala kemampuan pada saat di pertandingan ya maksudnya susah juga. Yang penting kan itu bukan soal menang kalahnya tapi bagaimana kita mau benar-benar sungguh-sungguh berjuang ya. Menang kalah itu ya semua atlet pasti menghadapi itu, tapi dalam ya maksudnya pantang menyerah lah intinya, pantang menyerah sampai benar-benar kita kalah, pokoknya kita baru ya kalah gitu. Tapi gimana kita selalu mau mengeluarkan setiap kemampuan terbaik kita di dalam pertandingan, itu yang paling penting sih. Wow. Mantap. Luar biasa. Silakan Pak Hari, mungkin mau lanjut. Faktor Hari. Faktor penghalang terbesar apa yang kira-kira Pak David pernah alami? Mungkin ada tekanan yang mencoba mengecilkan, tapi jiwa besarnya selalu muncul ke depan. Kira-kira apa Pak David? Sehingga bagi anak-anak muda yang mendengar juga, mereka juga tidak cepat putus asa. Karena ada aja di dalam kehidupan ini orang mencoba mengecilkan kita akan potensi yang sebenarnya kita miliki. Nah, tadi kan kita mencoba menggali seorang pelatih melihat kemungkinan itu adanya mutiara dan coba diasah menjadi yang pada hari ini. Tapi dalam perjalanan ini kan bukan semudah itu menjadi hari ini saya seperti ini. Perjalanan itu panjang, tantangan itu banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan supaya kita sekalian dapat belajar dan juga anak-anak muda, hal-hal apa, kesulitan apa yang mungkin Pak David alami di dalam kehidupannya dikecilkan, padahal sesuatu itu sudah terjadi, ada kelihatan. Nah, jiwa besar ini berontak akhirnya. Kira-kira gimana Pak David?
Iya, iya, iya. Eh, ya maksudnya itu memang sebuah proses ya Pak ya, maksud sebuah proses karena waktu saya di tim nasional pun waktu awal-awal saya mewakili Indonesia itu kan saya istilahnya bermain kurang baik seperti pada saat bermain di Indonesia gitu. Maksudnya eh, kan penuh pergumulan. Stop. Ya, Bro David. Oke. Ya Pak, Ya, Ya, sudah lanjut lancar bro. lagi. ya eh, waktu saya awal-awal mewakili tim nasional Indonesia itu kan memang penuh pergumulan buat saya karena pada saat saya bermain di Indonesia bisa dikasih tanggung jawab pada saat saya bermain di luar negeri tidak bisa bermain dengan kemampuan yang seperti saya bermain di Indonesia lah karena saya mungkin pada saat bermain di luar masih ada malu dengan keadaan fisik saya gitu agak berbeda segala macam itu kan perlu perlu waktu lagi ya buat saya untuk bisa benar-benar eh, bermain dengan yang terbaik gitu. Jadi ya ada juga suara-suara yang mengatakan wah David mungkin cuman jago main di Indonesia aja, pas main di luar kurang bagus, segala macam banyak-banyak juga suara-suara seperti itu. Tapi memang kan itu eh, kenyataannya pada saat itu ya memang seperti itu ya itu ya harus saya hadapi. Ya bagaimana suara-suara seperti itu ya kita maksudnya untuk ke depan bila kita dikasih kesempatan lagi ya kita harus bisa lebih baik kita tunjukkan agar eh, bisa tetap sama gitu pada saat saya main di dalam negeri maupun pada saat saya main di luar negeri. Jadi saya tidak memikirkan lagi saya tangannya seperti ini, tapi fokus saja dengan permainan saya gitu. Hmm. Hmm. Wow, Karena mantap. tantangannya pikiran ya, Bro David ya. Main di sini Ya mungkin udah betul lebih betul. menguasai diri, Ya penontonnya juga kita udah lebih ya bisa atasi. Pas di sana beda betul ya. betul pikiran itu pikiran beda beda. Silakan Bro Ferry, Pastor Ferry. Ya, Bro David, tadi kan sepanjang cerita nih sering menyebut mama gitu ya. Mama yang Ya nemenin, mama yang kasih dorongan dan sebagainya. Boleh tahu nggak ya. di matanya Bro David tuh mama tuh adalah pribadi yang seperti apa sih? Dan nilai-nilai apa atau pelajaran-pelajaran apa yang Bro David tuh simpan dalam hati atau tangkap dari seorang mama? Ya pastinya seorang ibu panggil mami ya pasti namanya ibu yang melahirkan kita ya pasti maksudnya sangat sayang lah ya kepada anaknya, sangat mengasihi, terus juga sangat ya melayani ya saya sama mama kan itu kalau ada apa-apa pasti curhatnya kan ke mama kan, maksudnya kalau ke papa kan lebih agak sibuk lah waktu kan kerja di bank, ya pasti sama mama ngobrol, ya mama terus maksudnya ya kalau nilai-nilai selalu ya berjuang aja sih, berjuang, nikmati proses yang Tuhan berikan, terus ya andalkan Tuhan selalu, maksudnya jangan menyerah, terus ya lakukan yang terbaik aja pastinya. Kalau kita lakukan yang terbaik, sungguh-sungguh, ya pasti nanti kita akan dapat hasil yang terbaik dari Tuhan. Wow. Ini Wow. Mama udah jadi kayak coach ya. Ya, ya. Coach non teknik, non teknik. Nah, luar biasa. Bro David, saya mau nanya, pasti kan pernah ngalami titik terendah dalam hidup ya.
Apa itu Ya, titik ya. terendah dalam hidup Bro David? Terus gimana cara bisa bangkit? Eh, ya titik terendah yang tadi saya bilang itu dari junior ke senior ya. Hmm. Junior ke senior, yang waktu junior saya tim nasional, saya juga prestasinya cukup bagus. Tapi perlu beberapa tahun untuk saya masuk ke tim nasional senior gitu kan. Waktu itu kan ya terus terang ya, maksudnya waktu itu sudah mulai dewasa juga ya, udah mulai dewasa 18, 17, 18 itu banyak juga faktor-faktor non teknis gitu yang saya hadapi waktu itu, istilahnya mulai mulai pacaran atau mulai segala macam. Jadi itu yang mengganggu juga, maksudnya bukan mengganggu sih, maksudnya ya berpengaruh juga dengan latihan-latihan saya, dengan semangat saya di tenis meja gitu, ada pengaruhnya juga sehingga prestasinya juga agak turun ya waktu itu ya. Tapi ya itu lagi yang tadi saya cerita, karena semua orang kan pasti ada mengalami masa-masa seperti itu, akhirnya bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi, dan akhirnya ya bisa. Saya mau cerita juga, waktu saya kan tim nasional 2000 sampai 2009. Saya menjadi tim nasional Indonesia, dan memang prestasi terbaik dapat medali itu memang cuma sampai level Asia Tenggara ya, cuma sampai level Asia Tenggara. Saya tidak pernah berprestasi sampai level dunia, itu tidak pernah, tapi Asia Tenggara saja. Dan akhirnya 2009 itu memang sudah banyak juga pemain-pemain yang muda, yang bagus, yang memang harus dikasih kesempatan ya untuk mereka masuk di tim nasional. Dan akhirnya saya juga pensiun di tim nasional tahun 2009. Dan mungkin Tuhan maksudnya udah siapkan ya, maksudnya buat saya justru memang karir saya ini sebenarnya disiapkan untuk di Paralimpik gitu. Tapi semuanya itu harus saya lewati di umum itu, dengan maksudnya eh, perjuangan-perjuangan. Jadi pada saat saya di Paralimpik itu saya tinggal istilahnya menikmati hasilnya aja gitu. Tapi Yes, saya prosesnya itu saya hadapi waktu saya di level umum itu gitu loh. luar biasa. Bro Jadi David, Pak, saya ya, level umum aja nggak masuk pelatnas badminton. Level umum aja dengan fisik saya yang tenis tenis meja, tenis meja, tenis meja. saya kan dulu main badminton. Ya, Fisik ya, saya normal, gitu kan. Tapi ya. masuk pelatnas umum nggak bisa gitu. Luar biasa Bro David. Silakan Pak Hari, Pastor Hari. Eh, Ya, yang berikut yang saya tanya ini ya. Saya lihat di dalam daftar hidupnya tahun 2001, Pak David pernah mendapatkan medali emas di Singapura. ya, ya, ya. Perubahan Seata apa? mungkin itu ya. Perubahan besar apa yang terjadi pada waktu itu sebagai disabilitas pemain yang berhasil meraih prestasi emas yang tertinggi? Itu di luar negeri, bukan di Indonesia, di Singapura. Ya, ya. Pengalaman apa yang lebih memacu Pak David pada saat meraih medali emas? Wow. Dari titik itu ke sananya bagaimana? Kalau nggak salah itu di Jakarta ya Pak, bukan di Singapura. Tapi memang levelnya level Asia Tenggara sih. Waktu itu saya dapat emasnya. Oke. Dan itu ganda sih, ganda waktu itu ganda. Ya waktu itu sempat saya dan pasangan saya memang kan tidak terlalu diunggulkan juga untuk menjadi juara, tapi kami bisa juara satu. Ya itu juga berpengaruh sekali maksudnya untuk karir saya di tim nasional ya. Setelah itu kan saya setelah bisa juara itu kan jadi bahwa David mempunyai potensi untuk main bagus di tim nasional. Iya, silakan Pastor Ferry. Em,
Saya belum ada pertanyaan lagi sih Kak Philip, cuman tadi Oke. mendengar kisah-kisahnya Bro David terberkati sekali ya. Yes. Banyak Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil. Terutama tadi satu poin tadi yang juga dikatakan Bro David juga mengalami berhadapan dengan suara-suara negatif, komentar-komentar negatif ya ketika dalam perjalanannya, dan itu juga harus dihadapi gitu. Jadi ini menarik gitu ya, karena banyak orang kadang-kadang menyerah karena takut dikomentarin gitu ya. Tapi justru Bro ya. David terus bisa punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi banyak hal ya, banyak tantangan-tantangan yang ada gitu, dan terus bisa berprestasi. Seorang Ya. putra bangsa dari Indonesia Timur, tapi bisa turut mengharumkan nama Indonesia gitu sampai di Asia Tenggara ya, itu luar biasa banget. Apalagi Amin. kita kadang-kadang mengenal ada orang-orang lain, orang-orang yang lahir dengan normal, kita bilangnya normal, dia nggak kekurangan apapun, bahkan bukan cuma normal, tapi fisiknya juga unggul gitu, tapi tidak segigih Bro David nih dalam berjuang gitu ya. Jadi sayang sekali kalau teman-teman yang punya potensi tapi setengah-setengah, tapi ada di lain sisi ada orang lain yang orang mengatakan lahir dengan kekurangan kelemahan, tapi tidak fokus sama kelemahannya, fokus sama potensinya, mengejar tujuan, tidak takut dengan penolakan, tidak takut dengan suara-suara sumbang, terus bisa berprestasi. Wah, itu sebenarnya sangat menginspirasi ya. Harusnya ini memukul kita, orang-orang yang katanya normal gitu ya, tapi nggak mau berjuang dan setengah-setengah saja gitu. Harusnya bisa belajar banyak dari seorang David Jacobs yang justru bisa mengalahkan semua tantangan tadi gitu. Keren banget sih. Iya. Luar biasa, Bro Amin, David. amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan bekerja ya dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan ya. Iya, iya. Terus tadi Nah, saya mau Bro David. cerita juga. Ya. Ya, cerita tadi kan saya 2010 mulai masuk di olahraga yang Paralimpik ini, olahraga Paralimpik. Karena memang anjuran dari teman juga bahwa David, kamu kalau mau prestasinya lebih mendunia lagi, lebih bagus lagi, kamu harus masuk ke olahraga Paralimpik. Karena memang kamu masuk dalam kategori itu gitu loh. Itu salah satu memang cita-cita saya untuk bisa mendunia kan. Karena waktu di level umum kan maksudnya maksimal prestasi saya kan cuma sampai Asia Tenggara. Jadi salah satu tujuan saya masuk di Paralimpik ini agar bisa berprestasi dunia gitu. Jadi ya, akhirnya saya kejar itu, saya masuk di olahraga Paralimpik dengan memang keadaan secara mental, secara teknik, secara apapun juga sudah siap gitu. Saya masuk di kategori disabilitas dan ya memang ya hampir di kategori disabilitas ini hampir di setiap kejuaraan yang saya ikuti ya selalu mendapatkan juara sih. Wow. Wow. Ya. Mantap. Ya. Tapi memang sebenarnya kalau yang Paralimpik Olimpiadanya ini sebenarnya kalau namanya kita sebagai seorang atlet ya pasti maunya emas ya, pasti maunya yang terbaik. Tapi bersyukur saya masih bisa dapat medali, masih bisa mengibarkan bendera merah putih di London pertama di 2012, 2016 di Rio saya nggak dapat medali, dan 2021 di Tokyo bisa mendapatkan medali lagi. Wow. Terima kasih nih. Kalau di level Asia Tenggara itu mungkin udah dapat 15 emas lah kalau yang parah ya, ASEAN Para Games. Kalau yang level Asia dapat 2004. Ya. Wow, udah banyak banget ya. Level Asia Tenggara malah udah sampai 15 ya Mas. Udah. Sudah berapa kilo ya Kak Philip? Masnya? Gimana Pak? Sudah berapa kilo ya dapat emas nih?
Aduh, dapat emas, dapat dalam kilo, dapat kejuaraannya. medali. Tapi tadi menarik sekali ya waktu Bro David mengatakan bahwa ketika jalurnya diubah jadi ke Paralympics gitu ya, Iya, jadi kayak atlet untuk disabilitas tadi katakan udah siap banget. Karena sebelumnya iya, tidak dibedakan ya, tidak dibedakan. Berarti ya udah dianggap bertanding secara umum aja ya. Ada orang-orang iya, kadang-kadang yang ingin dispesialkan ya. Oh, saya punya kekurangan, saya dispesialkan dong, saya dibedakan dong. Tapi justru ketika iya, kadang-kadang orang minta dispesialkan apa ya? Biar fair ya. Kan saya punya kekurangan. Tapi justru ini enggak gitu. Justru Bro David diperlakukan sama, tapi disitulah perjuangan yang ibaratnya dengan kekurangan harus melawan orang yang normal. Begitu masuk Paralympics, tadi dikatakan ya sudah sangat siap gitu. Dan justru disitulah prestasi iya, yang terbesar. Nah di situ aku tuh belajar banget ya. Maksudnya ingat momen-momen dulu ya. Banyak orang tuh suka ingin dispesialkan, ingin dimaklumi terus. Udahlah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Kan dia punya kekurangan. Tapi justru jangan ya, justru harus di awal itu kita dipicu terus gitu ya, sehingga ketika tadi iya, Bro iya, David dimasukin ke Paralympics, wah justru prestasinya sepertinya makin melejit ya, makin iya, iya, terbiasa berhadapan dengan kesulitan gitu. Ya, makanya dikatakan, oh udah iya, gak ada apa-apanya nih kayaknya nih Paralympics nih. Iya, yang paling Luar biasa. bagi saya juga adalah Bro David ini tidak memiliki mental victim, sama sekali nggak ada. Victim mentality ya, sehari Nggak ya. ada. Sama sekali nggak ada yang demikian. Yes. Dia melihatnya saya sama seperti yang lain. Orang lain yang melihat saya dengan disabilitas, saya nggak kok biasa aja tadi katanya, masuk ke dalam itu. Jadi tidak memandang dirinya mohon dikasihani seperti itu, enggak. Yes. Victim itu nggak ada gitu. Treat me as one of yours. Perlakukan saya seperti orang-orang lain. Saya enggak kok, Anda melihat saya cacat, saya enggak kok. Saya bisa bermain dengan baik, sekualitas dengan Anda. Ini yang menarik sekali, yang harus kita pelajari dan kita bisa memandang fokusnya pada adalah mental juara tadi yang pada awal kita bicarakan tadi. Sama seperti Daniel, pandangannya kepada Tuhan bukan kepada singa. Nah ini kan menarik sekali kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini nih. Ya kan? Jadi lupakan victimnya, saya bukan victim. Kalau Anda memandang saya victim, ketahuilah, saya ini bukan. Saya standing ovation. ya, makasih, Luar biasa. makasih Pak. Luar biasa. Keren. Bro Ya, David, ya ini ya, mungkin satu hal yang maksudnya mau saya sampaikan juga di sini. Mungkin waktu kecil ya saya sering curhat ke mamanya saya kan, maksudnya kenapa sih saya dilahirkan seperti ini kanan kanan, maksudnya ini istilahnya cacat lah, ini kurang, ini jelek, ini nggak bagus, ini suatu hal yang istilahnya tidak bagus lah yang ada pada diri saya. Tapi ya itu tadi saya baru sadar bahwa rencana Tuhan pada saat ini justru bukan kelemahan gitu, ini justru kekuatan saya, ini justru yang memang Tuhan mau perlihatkan kepada saya bahwa istilahnya Tuhan yang menciptakan kita. Saya tahu rencana buat kamu seperti apa. Mungkin dengan keadaan saya seperti ini, saya bisa jadi mungkin inspirasi, mungkin bisa jadi semangat buat anak-anak disabilitas yang lain agar ya terus mau semangat, terus mau berjuang, dan pastinya tidak kalah dengan keadaan yang ya lemah itu bukan berarti kita nggak mampu, tapi lemah akan Tuhan kuatkan bila kita selalu mau berjuang, berusaha, dan berdoa. Itu aja. wow. Wah, keren. Mantap. Kelemahan Bro David menjadi kekuatan. Yes. Ya. Ya. Amin. Dan bukan hanya menginspirasi anak-anak disabilitas saja, tapi semua orang yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih buat semangatnya. Ya, udah jadi berkat. Ya, bukan hanya untuk Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa nih. Ya, inspirasi. Amin. Nah, terakhir Bro David, masih punya impian nggak ke depan? Apa itu impiannya? Ya, impian pastinya saya masih tetap main walaupun usia juga sudah yang nggak muda lagi, usia saya udah 44 tahun, tapi memang ya pola hidup saya masih maksudnya tetap latihan, tetap jaga kondisi, tetap seperti biasa aja. Tapi memang
selain bermain juga saya harus juga memikirkan untuk membina atlet-atlet muda, khususnya yang anak-anak muda disabilitas, agar mereka kelak juga bisa berprestasi yang lebih baik, juga membanggakan keluarga dan juga bisa membawa nama harum Indonesia ya dengan keadaan disabilitas itu sih. Yes. Berarti mimpi ke depan ya, selain ini masih ada kesempatan buat Bro David untuk berprestasi sekalipun sudah 44 Ya, tahun. Berarti yang kedua ya, mungkin melahirkan ya, penerus. Wah, ya, melahirkan ya, penerus yang Yes. akan menginspirasi ya ya, Indonesia dan dunia ya di tahun-tahun yang ya, akan ya datang. kan, ya kan pastinya kita namanya kalau kita sukses itu bukan hanya sukses untuk diri sendiri kan, padahal bagaimana kita juga bisa berbagi, kita bisa bermanfaat juga buat sesama gitu. Amin, benar. Amin. Amin, Terima amin. kasih Bro David buat waktunya. Ya, Ya. Lain kali kita akan ketemu lagi sambil ngopi-ngopi secara langsung ya. siap bro. Kita tunggu Pastor Heri kayak Indonesia juga ya, Kak Philip. Iya, Iya, betul. Atau nanti kita ke LA, Bro Mantap. David. Ya, mampir ke rumahnya Pastor Hari ya. wah siap, boleh kapan-kapan tuh. Asik. Oke. Oke, terima kasih buat Bro David untuk waktunya. Percakapannya mungkin singkat tapi padat bergizi gitu ya, dengan Ya, banyak makasih pelajaran-pelajaran sama-sama. yang luar biasa. Nanti di akhir kita mau minta tolong Pastor Heri untuk berdoa buat Bro David nih. Kita yakin sekali dengan kekuatan doa tentunya Tuhan akan mampukan Bro David untuk mengerjakan apa yang dipakai lebih lagi ya di bidangnya gitu ya, sebagai atlet Amin, yang luar amin, amin. biasa. Nah, tapi sebagai penutup mungkin aku pengen share ini kali ya. Ini bukan hanya untuk anak-anak muda atau orang-orang yang sedang berjuang, tapi ini juga pesan buat orang tua gitu ya, mungkin ya buat orang tua yang punya anak. Kadang anak-anak kita dikaruniai Tuhan banyak hal yang baik dalam dirinya gitu ya, kekuatan, kesehatan, bakat dan potensi. Atau anak Anda punya kekurangan gitu ya, punya kekurangan fisika atau kekurangan lain atau autis atau apa dan sebagainya yang dianggap atau sesuatu yang dianggap kelemahan atau kekurangan oleh banyak orang. Tetapi dengan kisah yang kita dengar hari ini, ternyata jangan hanya fokus sama kelemahan anak kita, tapi fokuslah dengan potensi mereka begitu. Yuk orang tua Ya, jangan ya. putus asa. Amin. Kita baru saja mendengar kisah dari Bro David bahwa di balik keberhasilannya juga ada peran orang tua, pelatih yang tidak menganggap kelemahan itu sebagai sesuatu aib, bahkan satu penghalang besar. Justru ini menjadi sebuah kekuatan. Bahkan kalau kita mengutip firman Tuhan ya, Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu dalam kelemahanmu lah, justru kuasaku sempurna. Dan ini juga digenapi dalam kehidupannya Bro David. Yuk, saya berdoa, kita juga berdoa buat orang tua supaya menjadi apa ya, motivator gitu ya, menjadi coach yang terhebat buat anak-anak mereka. Dan jangan bunuh mimpi anak-anak kita hanya karena kita melihat kekurangan mereka. Jangan bunuh mimpi-mimpi mereka dengan mulut dan perkataan kita. Justru dengan mulut dan perkataan orang tua, anak-anak itu bisa menjadi sesuatu yang besar, bahkan seperti Bro David bisa memberkati sampai ke bangsa-bangsa. Amin, Itu amin. keren banget sih. Oke, silakan Pastor Heri. Dari Makasih, saya Pastor. 1-2 kata sebelum saya tutup dalam doa. Terima kasih untuk waktu yang sudah sangat menginspirasi. Saya pribadi juga sangat terinspirasi dan terberkati dari percakapan kita yang singkat, padat, tapi sangat bergizi. Dan satu hal juga yang saya pelajari dan ingin saya sampaikan juga kepada orang tua, sekalipun dari sisi medis kita melihat ada sebuah cacat atau kekurangan, tapi selama orang tua tidak melihat cacat itu sebagai sebuah cacat, karena anak tidak mengerti sampai mereka diucapkan. Perkataan itu diucapkan. Jadi saat kita melihat anak itu sebagai normal, anak itu akan berpikiran normal. Tidak ada kekurangan dalam dirinya karena memang kita melatih berpikir dari sisi normalnya. Sesuatu yang potensi yang ada pada dia. Seperti tadi main pingpong. Bukan tangannya, kita tidak konsentrasi pada tangan, tapi pada kelebihannya ini. Ya, kita doa. Tadi sudah hilang kan, Bro David. Kita doa ya. Iya. Oke. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk Pak David yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan kami semua yang ada di sini, yang hadir dalam IG Live ini. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap orang tua, anak-anak muda atau anak-anak sekalipun menonton
melalui saluran IGTV nanti ataupun YouTube channel. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus agar mereka mendapat terinspirasi dengan baik sehingga mereka melihat ke depannya, konsentrasi, fokus pada kelebihan mereka Tuhan Yesus sehingga mereka pun seperti Pak David dapat maju. Biarlah mereka bertumbuh, tertanam dalam pikiran yang sehat, bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi mereka kecuali diri mereka sendiri. Tuhan telah menciptakan mereka dengan kelebihan masing-masing. Biarlah mereka fokus akan kelebihan yang ada pada diri mereka. Dengan demikian mereka dapat melejit maju ke depan ya Tuhan. Kami terima kasih, biarlah mereka bagaikan anak busur di tangan pahlawan melejit maju ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Mengenai sasaran di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami mempercayakan semua ke dalam tangan Kau. Sampai kami berjumpa di saat dan kesempatan yang lain. Berkati setiap daripada kami dan anggota keluarga kami, anggota jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nih. Oke. Amin. Nah, terima kasih Thank you. Pak Ari, Bro Ferry. Sampai bertemu lagi Sama-sama. di Naskah Hidup yang kelima. Sampai Siap. jumpa. Tuhan memberkati. Yes, bos. Yes, terima kasih. Bye. Tuhan berkati. Bye. Bye-bye. Bye.